Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ashabun nisf, yaitu orang-orang yang mendapatkan setengah dari harta si mayit yang meninggal dunia. Yang pertama suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, satu saudari sekandung, satu saudari sebapak. Nah, sekarang babu man yarisur rubu', orang-orang yang mendapatkan 1/4. Nah, baca ya enggak? Ahli waris yang mendapatkan 1/4 dari harta si mayit ada 2. Satu suami, syaratnya jika si mayit memiliki anak. Nah, ini yang pertama. Jika si mayit memiliki anak. Ada seorang istri meninggal. Seorang istri meninggal, ahli warisnya itu suami. Kemudian si istri ini ada anaknya. Apakah itu anak bawaan atau anak nikah hasil pernikahan dengan suaminya ini? Paham? Maka si suami nanti ini dapat 1/4. Contoh, si mayit ini punya lagi saudara laki-laki, atau kita tulis di sini akhun, saudara laki-laki. Maka nanti akhun ini dapat sisa dari suami. Jadi hartanya nanti dibagi 4, 4 bagi 4 1, sisanya 3. Gini. Ini syaratnya apa? Si suami, ini si istri punya anak. Kita ganti di sini walad ya. Kita ganti di sini anak laki-laki, waladun. Anak laki-laki nanti dapat sisa. Paham Pak? Ada ahli waris suami dan anak laki-laki 1 orang. Maka si suami dapat 1/4, si anak laki-laki dapat sisa. KPK-nya nanti 4, 4 bagi 4 1, sisanya 3. Kalau si istri nggak punya anak, maka nanti suami dapat setengah, sebagaimana yang telah berlalu. Di sini, apakah anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, bukan itu menjadi patokan. Yang penting ada anaknya. Paham? Kalaupun anaknya perempuan, contoh suami sama bintun, anak perempuan 1 orang, bintun. Maka tetap si suami dapat 1/4 di sini, dan bintun ini dapat 1/2. KPK-nya nanti tetap 4, 1, kemudian setengahnya 2, sisanya kemana satunya? Sisanya nanti dikembalikan lagi ke anak perempuan. Begini. Ini kalau si yang meninggal, istri tadi, itu ahli warisnya suami sama anak perempuan. Nah, tetap dia nanti dapat sisa, tetap 3, cuma nanti dibagi lagi. Kita berikan contoh Pak ya. Suami sama walad, anak laki-laki sama bintun, gini ya. Bintun. Maka suami tetap dapat 1/4, anak ini digabung dapat sisa. Maka nanti KPK-nya tetap 4, 1, 3. Nah, ini kepalanya ini 3 ini Pak. Anak laki-laki dikali 2, anak perempuan dikali 1. Jadi 3 ini 2 jatah anak laki-laki, 1 anak perempuan. Paham? Nih. Jadi tetap si suami dapat 1/4, berapapun anaknya si istri.
Tapi tentunya ini Pak, harta istri mutlak, bukan harta titipan suami atau harta gonagini, ya kan? Harta yang nggak jelas kepemilikannya, apakah milik suami ataukah milik istri. Kalau di zaman kita mungkin ini ada istri punya harta kan, karena istri bisa jadi wanita karir, ada usaha sendiri, ada PT sendiri. Mungkin. Kalau orang-orang dulu ya nggak ada, yang kerja itu suami. Istri itu nongkrong di dapur aja. Sekarang enggak, canggih, istri dari rumah bisa jualan di Shopee, Grab dan yang lainnya. Kalau yang anak perempuannya itu 2 berarti ya 2 itu dapat setengah, terus nanti ditambah 1 sisanya. Nanti tetap dia dapat 3. Coba nanti 2 bagi 3 nggak bisa kan? Nah, baru nanti dikali lagi ke atas, ada permasalahannya itu. Pokoknya anak dapat sisa. Paham ini Pak? Posisinya suami di sini dapat 1/4 dari harta istrinya kalau istri itu ada anak. Apakah hasil pernikahan mereka berdua ataukah anak bawaan, atau dia apa istilahnya, istri ini janda, ya kan? Bawa anak. Nah, sekarang yang kedua baca. Yang kedua, 1 istri atau lebih. Syaratnya jika si mayit tidak memiliki anak. Nah, ini kebalikannya sekarang. Kita ganti di sini posisinya. Ini tinggal diganti aja Pak, posisinya istri. Tapi masalahnya di sini si suami nanti nggak punya anak. Istri. Anaknya nanti ini nggak ada. Ini anak harus nggak ada. Kalau ada anak si suami, maka istri dapat 1/8. Nah, istri di sini dapat 1/4 kalau nggak ada anak. Maka mungkin di sini ada bapak, mungkin bapaknya si mayit, atau akhun, saudara laki-lakinya, ya kan? Saudara laki-lakinya, atau pamannya gitu, terserahlah siapa nanti yang lain. Yang jelasnya tidak ada anak suami. Istri sama paman. Paman nanti dapat sisa juga. Nah, gini kasusnya. Jadi istri dapat 1/4 jika si suami nggak punya anak. Gimana kalau sekiranya Ustaz, si istri ini punya anak, tapi bukan hasil pernikahannya dengan suaminya yang meninggal ini, maka si istri tetap dapat 1/4. Si anak tiri tadi dia nggak dapat sama sekali, paham? Karena nggak ada hubungan. Anak tiri itu nggak ada hubungan. Bapak tiri tidak mewarisi dari anak tirinya, anak tiri nggak mewarisi dari bapak tirinya. Nggak ada hubungan. Apalagi anak angkat, jauh banget, nggak ada anak angkat. Apalagi anak titipan tetangga yang malas ngurusin kan, dititipin aja. Nah, baca anak si mayit di sini. Anak si mayit di sini apakah dari hasil pernikahan dengan suaminya ataukah bawaan dari suami yang pertama? Nah, yang jelasnya si suami yang menjadi patokannya di sini ya. Suami dilihat apakah punya anak. Kalau dia meninggal, terus anaknya sudah meninggal duluan, lama sudah meninggalnya, maka nggak dihitung yang sudah meninggal itu. Dia punya anak, tapi anaknya itu sudah meninggal lama. Anaknya itu pernah nikah nggak? Dia punya anak nggak? Maksudnya dia punya cucu nggak? Nah, kalau dia punya cucu nanti, cucu itu yang menggantikan kedudukan anak. Paham Pak? Atau nggak ada cucu, yang ada cicit. Cicit juga menggantikan kedudukan anak. Atau cucu cicit. Pokoknya dia nanti, pokoknya ada keturunannya lah. Ada keturunannya dia, apakah itu cucu cicit dia, pokoknya di bawah gitu, nanti menggantikan posisi anak.
Nah, dalilnya di dalam Al-Qur'an nih Pak, dalam surah An-Nisa, fa in kana lahunna waladum falakumur rubu'u mimma tarakna. Jika si suami memiliki anak, maka kalian, istri-istri, mendapatkan 1/4. Apakah nanti istrinya 4 Pak, ataukah istrinya 3 atau istrinya 2? Pokoknya nanti 4 itu dibagi, 1/4 itu dibagi 4. Paham? 1/4 itu dibagi 3 atau dibagi 4 kalau istrinya 4. Nggak boleh setiap istri dapat 1/4. Nggak boleh. Hah? Umpamanya dia suaminya ini ta'adud, apa namanya, poligami, 4 istrinya, 4 juga rumahnya. Setiap istri punya anak, maka anak itu dihitung semua, itu dihitung berapa jumlahnya. Si istri ya nggak boleh langsung ngambil satu-satu rumah-rumah yang ada. Dia hanya dapat 1 rumah saja, itu pun dibagi ber-4 lagi. Paham Pak gambarannya? Si suami nggak punya anak, tapi dia punya 4 rumah, punya 4 istri. Maka si istri ini nggak boleh ngambil masing-masing 1 rumah-rumah gitu, karena nanti dapatnya 4/4 kan. Maka dia ambil hanya 1 saja, terus dia bagi 4. Walahunna rubu'u mimma taraktum illakum lakum walad. Bagi kalian istri dapat 1/4 dari harta suami jika tidak memiliki anak. Ini dalilnya. Ada yang bertanyakan dulu Pak tentang kedua hal ini? Apa? Kalau diberikan sebelum meninggal berarti hibah kan? Bukan warisan, pemberian. Maka nggak ada masalah nanti. Berarti hartanya dia nggak ada lagi yang mau diwariskan kan? Karena sudah diberikan di awal. Beda halnya kalau dia nggak ada ngomong apa-apa, maka nanti harta itu dihitung, harta warisan semua mau dihitung, mau dibagi kepada ahli waris. Terserah, kalau bapak-bapak mau bagikan memang di awal itu hak, karena itu adalah milik Anda. Nggak mau pusing, saya mau bagi aja semuanya sudah sebelum meninggal dunia. Hah? Maksudnya apa? Lebih 1/3? Oh, wasiat sudah kita jelaskan ya. Wasiat kan tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh kepada ahli waris. Contoh dia kasih ke istri yang dia paling sayangi, yang kalau saya meninggal nanti kamu jatahmu ini ya. Nah, ini kan wasiat kan? Ini nggak boleh dikasih, nggak boleh diambil, haram hukumnya. Ini wasiat kepada ahli waris, istrinya kan ahli waris, ya kan? Kecuali kalau istrinya pintar juga ilmu waris, nggak usah kayak gitu bang, langsung aja kamu kasih saya. Kalau kamu begini wasiat kan saya nggak dapat nanti. Nah gitu. Ini kalau dia paham ilmu waris. Hah? Apa? Kalau hadiah pemberian sebelum dia meninggal kan? Iya, itu boleh. Kalau dia meninggal terus nggak ada dia berikan, ya itu nanti diwarisi. Nah, ada yang lain Pak? Nggak ada, cukup. Kita pindah ke 1/8. Baca ya enggak? Warisan 1/8 hanya untuk istri jika supaya memiliki anak. Nah, nih. Sekarang istri, ini banyak kasus ini Pak ya. Istri ngambil semua harta, padahal dia hanya dapat 1/8. Kenapa? Karena si suami punya anak. Contoh, ada ahli waris istri, kemudian ada anaknya, waladun, anak laki-laki 1 atau lebih. Pokoknya berapapun jumlah anaknya, anak si suami tentunya ya. Maka si istri di sini dapat 1/8. Anak laki-laki ini dapat sisa. Harta dibagi 8, KPK-nya ini
pembilangnya ini 8 bagi 8 1, 7 jatah anak. Ini Pak. Jadi kalau hartanya 80 juta, 10 juta bagi istri, 70 juta bagi anak. Kalau sekiranya anaknya perempuan, istri, kemudian ada anak perempuan bintun, 1 orang. Maka istri di sini dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah. Maka harta pembilangnya 8, 1, kemudian 4. Nah sisanya itu tambah 3. Ini buat si anak perempuan. Ini. Kalau ada lagi yang lain dilihat lagi, dimasukkan lagi. Kalau seumpamanya ternyata si suami ini punya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki nanti dia yang ngambil 3 itu. Contohnya akhun. Dia punya saudara laki-laki, ada saudara laki-laki nanti dapat sisa. Maka dia yang mengambil berapa? 3. 1 tambah 4 kan 5 ya. 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah yang banyak kasus itu anaknya laki-laki dan perempuan, ya kan? Anaknya laki-laki dan perempuan. Ada ahli waris istri, kemudian ada anak laki-laki 1, anak perempuan 1, bintun. Maka istri dapat 1/8. Anak ini digabung dapat sisa. Anak ini dapat sisa. Ini 8, 1, 7. Karena 7 dibagi 3 nggak bisa, maka 7 nanti dikali 3 dikali 8 sama dengan 24. 1 kali 3 3. 7 kali 3 21, anak laki-laki dapat 14, anak perempuan dapat 7. Jadi hartanya dibagi berapa? Dibagi 24. Ini kalau kasusnya apa? Ada anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Anak laki-laki Pak, jika ketemu dengan anak perempuan, dia dikali 2. Dikali 2 dari jatah perempuan ini. Lidzakari mislu hadzil unsaya ini. Laki-laki itu harus 2 kali lipat. Nggak boleh dia 1 kali lipat. Karena dia menanggung, bukan ditanggung. Kalau nilai nominal itu 3/24 akan lebih besar daripada 1 dibandingkan 7 ya Ustaz ya. Ada Pak? Kalau kita contohkan misalnya dengan angka Ustaz. Contoh kasusnya kalau sekiranya ada hartanya 240 juta. Maka nanti istri dapat 30 juta, anak laki-laki dapat 140 juta, anak perempuan dapat 70 juta. Jadi harta semua itu Pak nanti dibagi ini, hasil pembagiannya baru dikalikan dengan yang ini. Paham Pak? Kalau tadi tidak ada maksudnya tidak anaknya itu anaknya bukan laki perempuan, tapi mungkin perempuan saja. Nilai istri akan lebih besar saja. Enggak, istri paling sedikit. Paling sedikit. Iya. Artinya tadi kan nilainya 30 Pak Ustaz ya. Kalau dengan contoh tadi kan 24. ya, kalau jadi 24 ya. Jadi kan kalau misalnya 24 atau 240 jadi 30 dapat istri. Iya, enggak. Dapat 30 ya benar, 30. 30 kan? Nah, artinya kalau misalnya 1/7 sama dengan 30/24 itu besar mana Pak Ustaz? Yang mana ya maksudnya? Ya maksudnya gini, kalau misalnya istrinya tadi kan 47 Pak Ustaz. Ini 1 dari 8. Dari 8 jadi 1/8 ya berarti ya. Ya 1/8 kan. Kalau 1/8, apakah tidak sama dengan 3/24?
Sama Pak kasusnya. Sama kan? Iya. Artinya sama kan? Enggak, kita ini mau cari karena ini 3 dibagi 7 nggak bisa. Iya. Masalahnya di situ. Tetap istri ini dapat 1/8. 24 dari 1/8 dari 24 kan 3. Cuma kita mau pembagian dalam ilmu waris itu nggak menyisahkan sedikit pun. Harus habis. Maksud saya gini, kalau satu istri nggak usah dibagi buat lagi, tetap dia 1. Tapi yang dibagi anak perempuan dan anak laki sudah 7. Iya, tetap bisa dibagi. Sama. Iya, cuma kalau ilmu waris Pak hitungannya nggak boleh 3 bagi 7 kan nggak bisa, atau 7 bagi 3 nggak bisa kan? Ya, 7 dibagi 3 nggak bisa kan? Menyisahkan 1. Hasilnya kan 2 Pak, masih ada 1. Paham maksudnya? Kalau dalam ilmu waris nggak bisa ada sisa, harus habis. Jadi pemotongannya itu tidak diambil jatahnya istri dulu Ustaz ya. Jadi mamanya hartanya 100 juta. Iya. Jadi diambil dulu 8, dipotong istri, baru sisanya. Iya, sisanya buat anak. Buat anak itu. Artinya anak itu dapatnya dari 87.500 itu Ustaz, bukan dari 100. 100 tapi sisa dari 100 tadi itu dikasih dulu 1/8 untuk istri. Ya. Nanti sisanya baru dikasih ke anak. Dari sisanya kan? Iya. Bukan dari yang 100 itu Pak. Iya, yang dari 100 itu dikurangin Pak. 100 itu langsung diambil 100/8. Iya. Terus diambil anak laki 1, diambil anak perempuan 1. Semua Enggak, dari 100. anak laki-laki 2. Iya. Laki-laki 2, perempuan 1 kan. Iya. Tapi ngambilnya kan bukan dari angka 100-nya juta itu Ustaz. Kalau 100 juta mamanya ya. Diambil dulu sama istri kan 1/8. Berarti kan 12. Iya, tetap. 12,5 kan? Sisanya kan 87.500. Iya. Nah, terus Enggak murni 100 kan aja dipotong istri kan? ya dipotong dulu sama istri. Iya. Ya tetap jadi 100 tapi sebenarnya 7. Oh iya. 100. Dipotong. Iya. Jadi yang ada di atas ini Pak, ini nanti pusat pembagian. Dari sini nanti kita bagi harta yang ada, apakah itu rumah, tanah, mobil, dibagi 8 dulu, dibagi 24 dulu. Hasil dari pembagian itu baru dikasih jatah-jatah masing-masing. Ini ada kasus. Kita tulis, ini sudah ditulis ya? Dihapus saja. Nggak masalah, mau bayi kah? Masih dalam perut itu dihitung juga. Maksudnya harta dibagi sebelum meninggal. Iya. 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 Karena ibunya masih ada kan? Nah, ibunya nanti yang coba kita ada kasus katanya Bapak ya. Tapi masih masalah istri ini ya. Permasalahannya ada Ustaz. Jadi kakak saya ini meninggal. Kakak saya laki Ustaz. Kakak. Dia punya anak 4. Laki 1. Ada istrinya nggak dia? Ada. Nah, kita tulis ya istri ya. Istri. Anak 4. Apa, laki-laki atau perempuan? 1, perempuan 3. Nah, kita tulis waladun 1, kemudian bintun 3. Anak perempuannya yang nomor 1 sudah meninggal duluan sebelum Oh, bapaknya. Sebelum bapaknya meninggal. Oh, enggak dihitung berarti 2, berarti tinggal 2. Dia punya anak Ustaz. Enggak dihitung, itu enggak dapat. Dihitung saja. Iya. Itu statusnya cucu. Cucu itu enggak dapat kalau ada anak. Enggak ada turunan, paham? Iya. Enggak ada turunan dari anak. Berarti bintani, 2 anak perempuan. Ini. Nah, sampai sekarang itu istrinya tidak membagi harta warisnya Ustaz. Oh. Jadi nanti kalau seandainya istrinya meninggal, itu pembagiannya bagaimana Ustaz? Kalau istrinya meninggal berarti harta langsung dibagi 4. Ini dihitung 2, ini dihitung 2, harta langsung dibagi 4. Nah, ini. Cuma masalahnya si istri ini dilihat lagi, apakah dia punya saudara, punya ibu, punya bapak pas dia meninggal. Dia punya saudara laki-laki tuh banyak Ustaz. Nah, saudara laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki ini. Bapak dan ibunya ada nggak pas dia meninggal? Oh, sudah berarti harta dibagi 4. 2 jatah laki-laki, 1 anak perempuan.
Kayak gitu. Ini karena dia belum membagi harta warisnya ya. Iya. Tapi kalau dia sudah membagi, dia berarti kan sudah dapat bagian 1/8. Heeh. Kalaupun dia meninggal berarti yang 1/8 yang masuk di anak. Turun lagi ke sini. Tapi ke cucu nggak turun. Cucu anak dari anak perempuan tadi ini yang satu ini duluan meninggal kan? Iya. Nah ini nggak dapat. Anaknya dia turun, ini nggak bisa mengambil harta dari sini karena dia bukan ahli waris ketika bapaknya meninggal. Paham Pak? Jadi harta langsung dibagi 4, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan masing-masing dapat 1. Rumahnya, mobilnya, uangnya semuanya dibagi 4. Kalau cucunya dari anak laki-laki, Enggak dapat juga karena posisi anak di sini. Anak ini menghalangi cucu. Itu tingkatannya Pak. Bapak menghalangi kakek, kakek menghalangi buyut. Nanti ada permasalahannya itu. Kalau anak laki itu 2 Ustaz. Kemudian yang salah satunya sudah punya anak laki meninggal. Apakah cucunya ini yang dari anak laki-laki dapat? Sebentar yang meninggal di situ siapa? Anaknya lakinya 2. Yang satu meninggal, tapi dia sudah punya anak. Meninggal duluan sebelum meninggal bapaknya? Seandainya dia setelah meninggal bapaknya. Setelah meninggal bapaknya, dia pas meninggal bapaknya dia masih hidup nggak Pak? Masih hidup, punya, tapi dia punya anak. Iya. Dia meninggal, anaknya masih ada cucunya nih. Iya, nanti turun. Dapat berarti. Iya, turun. Sama Tidak. anak laki ya? Karena dia mengambil dari jatah bapaknya. Paham? Karena bapaknya di situ, posisinya dia anak kan di saat bapaknya dia meninggal dunia. Paham Pak? Ini masalah kasusnya di sini, si anak perempuan ini meninggal duluan sebelum bapaknya meninggal. Ya kan? Kalau kasus itu dia masih hidup di saat bapaknya meninggal dunia. Nah, terus belum dibagi harta warisan, maka nanti ketika si anak ini meninggal masih ada cucu yang turun ke dia. Nanti permasalahan munasakhot itu. Ini banyak kasus seperti ini Pak. Bertahun-tahun ahli waris sudah meninggal belum dibagi juga. Ini kezaliman. Tadi ibunya kan dapat 1/8. Iya. Misalnya dia tidak segera membagi, itu bagaimana dengan ibunya? Apakah berdosa atau segera dibagi gitu? Ya kalau dia tahu nanti dia berdosa Pak. Kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu dia nggak berdosa kan, karena belum sampai ilmu kepadanya. Harus disampaikan, harus dibagi. Meskipun pembagiannya hanya hitung-hitungan kayak gini dulu. Biar nanti si istri nikah lagi, dia tahu diri jatah saya itu sedikit, ya kan? Kan banyak kasus dia nikah lagi, kemudian si suami ini seakan-akan menganggap oh ini harta istri saya semua nih. Padahal si anak lebih banyak daripada dia kan? Paham Pak? Mobil, rumah, si suami ini yang kebetulan gak ada kerjaan, nakal juga, udah jual aja semuanya. Akhirnya kasihan anak-anak terlunta-lunta. itulah perlunya segera dibagi Pak Ustaz. Iya itu. Karena kemungkinan itu ada Pak. Kemungkinan kezaliman itu ada. Makanya Allah menyebutkan dalam bentuk wasiat. Apa sih wasiat? Kan harus disegerakan Pak ya. Ini wasiat Allah yang harus disegerakan. Meskipun hanya hitung-hitungan saja dulu. 6 selesai kasus 1/8. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak ini? 1/8. Nah. Kalau laki-laki dan perempuan. Kalau pemberian apakah sodako anak bapak ke ini ya, bapak ke anak, nggak mesti harus 2-1 seperti ini. Seumpamanya mau belikan mobil ya belikan aja mobil 1-1. Nggak mesti harus anak laki-laki 2 mobil, anak perempuan 1. Demikian juga masalah baju kan, adil sama gitu nah. Oh baju anak laki-laki ini, baju anak perempuan ini enggak seperti itu. Masing-masing dibelikan, masing-masing ada. Iya itu pemberian yang tidak adil. Dalam artian anak ini saja yang dikasih, anak yang lain enggak. Paham? Dia melebihkan dia ngasih ini enggak dikasih. Nah, ini Rasulullah enggak mau menjadi saksi karena ini adalah kezaliman. Kezaliman terhadap anak.
Iya, enggak 21 kalau ini. Dalam ilmu waris saja 21 ini. Hah? Apa Pak? Saya nggak dengar apa? Pemberian di saat dia hidup. Pemberian di saat dia masih hidup itu nggak ada ininya. Terserah dia mau ngasih semuanya. Boleh, terserah dia. Mau kasih pembangunan masjid ini terserah, itu haknya dia kan. Berarti nanti dia nggak ada uang sama sekali kan. Baik pengurusan jenazahnya nggak ada. Paham? Tapi meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan itu lebih utama daripada memberikan kepada orang lain gitu. Itu dalam syariat kita. Memberikan kepada keluarga itu lebih utamakan daripada orang lain. Paham Pak? Dalam hal pemberian nggak ada batasan. Silahkan mau memberikan semuanya kah, atau seperempatnya kah, atau sepertiganya, seperduanya, terserah. Karena itu adalah hak Anda, milik Anda. Nah, kalau tadi wasiat atau warisan itu diatur. Nah, seperti itu. Hah? Bersamaan kena corona, dua-duanya meninggal. Kecelakaan kalau memungkinkan, oh ini masih sempat bernapas 1 menit. Kalau nggak mungkin dipastikan nih, kayak kejadian artis kemarin tuh yang meninggal di tol kan, nggak tahu nih, maka sudah diperkirakan ini si fulan ini punya harta nggak berapa gitu. Berarti nanti nggak saling mewarisi, paham? Istri nggak mewarisi ke suami, suami nggak mewarisi ke istri, karena sudah meninggal, paham? Kecuali diketahui si suami meninggal duluan baru istri, istri nanti mewarisi hartanya ke suami dan sebaliknya. Kalau nggak diketahui, nah sekarang kita tinggal lihat lagi si fulan ini bukan suami lagi Pak ya, karena nggak ada istrinya. Si fulan ini ahli warisnya siapa? Anaknya kah, ibunya kah, pamannya kah? Si fulana ini yang tadinya dia istri, lihat lagi siapa ahli warisnya ini. Ada nggak hartanya ini, ada nggak hartanya ini. Nggak boleh langsung, oh ini semua ini buat ini aja ya. Nggak, dilihat lagi Pak ahli warisnya siapa. Nah gitu. Ini kalau nggak diketahui siapa yang mati duluan, matinya itu bersamaan. Hah? Iya. Jadi laki-laki dan perempuan biasanya sama, itu bukan akal-akalan. Iya, enggak sih, karena dia punya hak ketika dia masih hidup. Itu hak mutlak bagi dia. Mau ngasih siapa saja terserah dia kan? Ke keluarga, ke anak, siapa saja mau dikasih terserah dia. Nah, ketika dia meninggal dunia ada yang mengatur, Allah. Bukan lagi dia yang mengatur tapi Allah. Apa? Silakan bapak-bapak kalau mau membagi hartanya sebelum meninggal, itu hak Anda. Nah, kita masuk ke 2/3 sekarang. Masih ada waktu nggak Pak? Masih ya? Baca ya enggak? Dua per tiga bagian untuk seluruh wanita yang mendapatkan setengah jika sendiri, dan apabila berdua atau lebih maka dapat 2/3. Ukhtani, ukhtun syakikoh, saudari perempuan sekandung. Ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak. Nah ini kalau dia sendirian Pak, satu orang, maka dia dapat setengah. Nah kalau dia lebih 2K atau 3K, nah, maka dia dapat 2/3. 2/3 ini nanti dia bagi 2.
Contoh kasusnya seperti ini, Pak. Contoh kasusnya ada seorang suami meninggal, istrinya juga sudah meninggal duluan. Ahli warisnya itu anak perempuan 2 orang. Terus si suami ini punya saudari sekandung, akhun. Nih. Maka anak perempuan di sini dapatnya 2/3. KPK-nya 3. 3 bagi 3. Ini nanti saudara dapat sisa, Pak, ya. 3 bagi 3 1 kali 2 sama dengan 2. Ini. Jadi anak perempuan masing-masing dapat 1-1. Ini kasusnya apa? Ada ahli warisnya 2 anak perempuan dan ada saudara laki-laki sekandung. Saudara siapa ini? Saudara bapaknya. Bukan saudaranya ini. Atau kalau ini ke sini kan namanya paman ya. Tapi ini ke si mayit. Contoh lagi ada 2 saudari, ada 2 saudari sekandung. Saudari sekandung. 2 saudari sekandung. Nah, 2 saudari sekandung dia dapat 2/3. Ketemu nanti taruhlah paman. Paman nanti dapat sisa. Jadi ini 3, 2, 1. Jadi kesimpulannya, Pak, bahwa orang-orang wanita-wanita yang mendapatkan setengah jika dia sendirian, kalau dia lebih dari 1 nanti dia dapat 2/3. 2/3 nanti dibagi rata. Kasusnya kalau anak perempuan, tapi kalau anaknya laki, paman nggak dapat. Anaknya apa? Laki-laki. Anaknya itu kan contohnya itu tadi anaknya perempuan. Baik 2. Terus paman itu dapat kan Pak ya, nomor 2 itu. Kalau anaknya laki-laki, pamannya nggak dapat. Nggak dapat ya. Anak laki-laki ini paling kuat dia. Dia menghalangi saudara si bapaknya, menghalangi juga paman. Menurunkan jatah anak perempuan juga. Yang tadinya dapat setengah jatah perempuan, ini nggak dapat setengah lagi. Dia paling kuat. Dia dapat sisa, Pak, tapi sisa yang harus paling banyak. Nah, jika bapak punya anak laki-laki, ya ini berarti pewaris unggul. Jangan saudara dekat-dekat lagi. Jangan lagi keluarga-keluarga yang lain dekat-dekat kalau ada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu meninggal, cucunya bisa menggantikan posisi anak laki-laki. Kalau masih ada anak yang lain, Kalau dia punya saudara perempuan 2, nah, kemudian lakinya meninggal, tapi dia punya anak. Apa dia menghalangi? kalau ada cucu perempuan dari anak laki-laki, nanti anak cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat sisa. Nanti ada kasusnya itu, Pak. Tapi dia tidak menghalangi paman. Hah? Tidak menghalangi pamannya. Tidak menghalangi. Anak perempuan itu tidak menghalangi paman. Bukan. Umpamanya dia punya anak 3, laki 1, perempuan 2. Anak lakinya ini punya anak 1. Anak apa lakinya itu? Anaknya maunya laki.
Anaknya laki-laki. Tapi bapaknya ini yang laki itu meninggal. Jadi tinggal saudara perempuannya 2 sama ponakannya ini. Ponakannya ini laki. Laki. Nah, menghalangi nanti paman. Iya. Tapi kalau dia perempuan Enggak menghalangi. masuk pamannya berarti. Masuk. Jadi anak perempuan dia enggak menghalangi. Cucu laki-laki, cicit laki-laki tetap menghalangi paman, menghalangi saudara. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi. Tinggal 1/3, 1/6 dan kesimpulannya. Ini kesimpulannya nanti kita sebutkan. Ini yang per ini sangat penting bagi kita. Selain itu nanti dapat sisa asobah. Ini di bagian halaman 9. Orang-orang yang mendapatkan sisa. Nah, demikian Pak. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika.